Teman-teman, ada pertanyaan. Kapan gereja lahir? Ada yang mengatakan pas Yesus wafat di hari Jumat Agung, tapi ada yang mengatakan pas hari Pentakosta. Bagaimana ya penjelasannya? Mari kita bahas. Hai, saya Stefanus Day. Dan saya Ingrid T. Selamat datang di Katolisitas. Pertama-tama perlu kita sadari terlebih dahulu bahwa gereja adalah karya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Melalui gerejanya ini, rahmat keselamatan mengalir kepada kita. Gereja telah ada dalam rencana Allah sejak awal mula, dan kemudian dibentuk secara perlahan dalam sejarah manusia. Karena itu terdapat momen-momen penting yang menandai pembentukan itu, yang tidak terpisahkan satu sama lain. Jadi pembentukan gereja, atau kalau disebut sebagai kelahirannya, bukan merupakan satu peristiwa saja yang terlepas dari peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya. Kelahiran gereja ini terjadi secara bertahap, sampai ia dinyatakan kepada dunia dan kelak mencapai kesempurnaannya di surga. Maka seperti dijabarkan dalam Katekismus Gereja Katolik paragraf pertama, gereja telah terbentuk atau lahir dalam pikiran Allah sejak awal mula, lalu diwujudkan oleh Kristus Putranya. Gerejanya ini dinyatakan dan diberdayakan oleh Roh Kudus sampai pada kemuliaannya di akhir zaman. Ini dijabarkan juga dalam Katekismus paragraf 758 sampai dengan 769. Nah, memang ada sejumlah momen yang lebih menonjol di dalam rangkaian itu, yaitu misteri Paskah Kristus, yang merupakan puncak karya Allah. Melalui misteri Paskah, rahmat keselamatan mengalir kepada kita semua sampai akhir zaman. Misteri Paskah Kristus itu sendiri intinya adalah pemberian diri Kristus yang sehabis-habisnya kepada kita, yang ditandai dengan darah dan air yang mengalir dari hati Yesus yang ditikam ketika ia telah wafat di kayu salib. Peristiwa ini yang terjadi di hari Jumat Agung telah diantisipasi oleh Kristus sendiri saat menetapkan Ekaristi di hari Kamis Putih. Maka kedua peristiwa ini menjadi momen yang penting bagi pembentukan gereja. Gereja yang dibentuk sendiri oleh Kristus ini kemudian dinyatakan atau ditampilkan kepada dunia di hari Pentakosta. Karena itu, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Pentakosta merupakan satu kesatuan untuk menjelaskan kelahiran gereja. Melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, gambaran Perjanjian Lama tentang pembentukan Hawa dari Adam digenapi. Sama seperti Hawa dibentuk dari rusuk Adam, gereja sebagai Hawa baru juga dibentuk dari rusuk Kristus, Sang Adam baru. Katekismus mengajarkan, gereja muncul terutama karena penyerahan diri Kristus secara menyeluruh untuk keselamatan kita yang didahului dalam penciptaan Ekaristi dan direalisasikan pada kayu salib. Permulaan dan pertumbuhan itulah yang ditandakan dengan darah dan air yang mengalir dari lambung Yesus yang terluka di kayu salib. Sebab dari lambung Kristus yang berada di salib, muncullah sakramen seluruh gereja yang mengagumkan. Seperti Hawa dibentuk dari rusuk Adam yang sedang tidur, demikian gereja dilahirkan dari hati tertembus Kristus yang mati di salib. Nah, pernyataan tadi menjelaskan tentang bagaimana gereja dibentuk atau dikandung. Paus Pius ke-12 mengutip ajaran Paus Leo ke-13 mengajarkan, gereja yang telah dibentuk atau dikandung muncul dari lambung Sang Adam yang baru ketika ia tertidur di salib, dan pertama kali menyatakan dirinya di hadapan mata orang-orang di hari raya Pentakosta. Sebab Sang Penebus Ilahi telah mulai membangun bait mistik gereja ketika melalui khotbahnya ia memberitahukan perintah-perintahnya. Ia menyelesaikannya ketika ia tergantung mulia di salib. Dan ia, Kristus, menampilkan dan menyatakannya gereja ketika ia mengutus Roh Kudus sebagai penghibur atas para muridnya.
Ini disebut di Mystici Corporis Christi paragraf 26. Jadi gereja yang muncul dari hati Kristus itulah yang ditampilkan atau dinyatakan kepada segala bangsa di dunia di hari Pentakosta. Dengan tampilnya gereja di hari Pentakosta, kita tahu bahwa gereja bukan hanya terdiri dari sakramen-sakramen, tetapi juga adalah persekutuan umat Allah. Katekismus mengajarkan bahwa gereja adalah pertemuan umat yang dipanggil keluar atau dipisahkan untuk menjadi miliknya. Nah, sebenarnya gambaran gereja seperti ini sudah ada sejak Perjanjian Lama. Bangsa Israel yang mengembara sudah disebut sebagai jemaat Allah atau kahal. Dalam bahasa Ibrani ya. Ya. Maka bangsa Israel yang baru yang kini berziarah di dunia menuju surga disebut Gereja Kristus. Disebutkan di dalam Lumen Gentium nomor 9. Allah berkehendak memanggil semua orang percaya kepada Kristus ke dalam gereja yang kudus ini. Dalam Perjanjian Baru, Gereja Kristus ini mulai ada sejak ketaatan Bunda Maria ketika menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Karena pada saat itulah ada orang pertama yang menerima dengan iman rencana keselamatan Allah Trinitas. Hanya saja, sifat apostolik dan katolik dari gereja tersebut belum kelihatan. Ya, jadi berangsur ya. Nah, lalu sekitar 30 tahun kemudian melalui pelayanan publiknya, Kristus mulai membentuk gerejanya, yaitu dengan pengajaran atau khotbahnya, pemilihan para rasul, perutusan mereka, dan pendirian gerejanya di atas Rasul Petrus. Di sini mulai terlihat ciri-ciri apostolik gereja. Semua ini merupakan peristiwa yang mengarah pada puncaknya, yaitu misteri Paskah Kristus. Santo Paus Yohanes Paulus II mengajarkan, gereja dilahirkan dari misteri Paskah, ya, disebut di Ecclesia de Eucharistia paragraf ketiga. Misteri Paskah ini intinya adalah kurban salib Kristus yang dari hati Yesus yang tertikam, keluarlah darah dan air yang melambangkan sakramen baptis dan ekaristi. Pengorbanan Kristus di hari Jumat Agung ini merupakan penggenapan dari apa yang dikatakan Yesus sendiri dalam perjamuan terakhir di malam sebelumnya. Saat itu, Tuhan Yesus menetapkan ekaristi sebagai sakramen yang menghadirkan misteri Paskahnya di sepanjang waktu. Ini dapat terjadi karena kuasa Roh Kudus. Maka kurban Kristus ini tidak terpisahkan dari pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta, karena pencurahan Roh Kudus menyempurnakan misteri Paskah ini saat rahmat Allah tercurah atas umatnya yang percaya kepada Kristus. Konsili Vatikan II merangkumnya begini. Gereja itu sejak awal dunia telah diperlambangkan serta dipersiapkan dalam sejarah bangsa Israel dan dalam Perjanjian Lama. Gereja dibentuk pada zaman akhir dan dinyatakan atau dikatakan was made manifest berkat pencurahan Roh Kudus, ya, di Lumen Gentium paragraf kedua. Tentang pencurahan Roh Kudus ini, Katekismus mengajarkan, ketika tugas yang diberikan Bapa kepada Putra di dunia diselesaikan, diutuslah Roh Kudus pada hari Pentakosta. Ketika itu gereja ditampilkan secara terbuka di depan khalayak ramai dan dimulailah penyebaran Injil di antara bangsa-bangsa melalui pewartaan. Gereja diutus oleh Kristus kepada segala bangsa untuk menjadikan semua orang murid-muridnya. Nah, maka ada kesatuan antara terbentuknya gereja melalui pengorbanan Kristus di kayu salib di hari Jumat Agung dan tampilnya gereja di hari Pentakosta. Karena yang tampil itu adalah gereja yang telah terbentuk sejak lama, yang memuncak pada pembentukan oleh Kristus di kayu salib. Santo Paus Yohanes Paulus II mengatakan, gereja dilahirkan di kayu salib pada hari Jumat Agung seperti yang diajarkan oleh para bapak gereja. Gereja menyatakan kelahirannya ini kepada dunia pada hari Pentakosta, ketika para rasul diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang tinggi, ketika mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Selanjutnya, Paus menjelaskan bahwa maksud kelahiran gereja di hari Pentakosta adalah manifestasinya di dunia atau masuknya gereja ke dunia.
Tentangnya, Paus berkata, pada hari Pentakosta, ketika gereja dilahirkan, ketika gereja masuk ke dunia, seperti seorang anak meninggalkan rahim ibunya. Ini dikatakan di khotbahnya di gereja Jasna Gora di tahun 1991. Tampilnya gereja di dunia ini ditandai dengan 3.000 orang yang dibaptis pada hari itu. Tetapi sekali lagi, lahirnya atau tampilnya gereja pada saat itu tidak terpisahkan dari pembentukannya secara bertahap oleh Kristus sampai pada pengorbanannya yang telah diantisipasi dalam kurban tubuh dan darahnya di perjamuan terakhir. Melalui karunia Roh Kudus pada hari Pentakosta, gereja dilahirkan dan mulai menapaki jalan dunia. Tetapi momen yang menentukan dalam pembentukannya tentu saja adalah penetapan Ekaristi di ruang atas. Ini dikatakan oleh Santo Paus Yohanes Paulus II di dalam Ecclesia de Eucharistia, paragraf kelima. Maksudnya, ini adalah peristiwa Kamis Putih yang mengantisipasi pengorbanan Kristus di kayu salib. Ini sama seperti ketika seorang bayi lahir, ia lahir di hari tertentu, tetapi kelahirannya itu tidak terpisahkan dari pembentukannya pada saat konsepsinya. Itulah sebabnya sejumlah teolog menyederhanakan pengertian ini dengan mengatakan bahwa gereja dikandung atau dibentuk pada saat Jumat Agung dan dilahirkan di saat Pentakosta. Hanya saja pada gereja, konsepsi atau pembentukannya sebenarnya bukan baru pada hari Jumat Agung, tetapi sudah didahului oleh banyak peristiwa sebelumnya, digambarkan sejak Perjanjian Lama dan secara bertahap dalam Perjanjian Baru dan memuncak pada misteri Paskahnya dan kemudian lahir dalam artian ditampilkan kepada dunia pada hari raya Pentakosta. Jadi, apakah gereja lahir di hari Jumat Agung? Ya, jika diartikan bahwa itu adalah munculnya sakramen baptis dan ekaristi dari Kristus sendiri, yang melaluinya gereja terbentuk. Apakah gereja lahir di hari Pentakosta? Ya, jika diartikan pada saat itu gereja dinyatakan kepada dunia. Intinya adalah, gereja telah lahir dalam pikiran Allah Bapa sejak awal mula dunia, lahir dalam artian dibentuk oleh Kristus sendiri, dan kemudian lahir dalam artian dinyatakan dan diperdayakan oleh Roh Kudus yang menguduskan gereja sampai akhir zaman. Darah dan air, lambang baptis dan ekaristi yang mengalir dari lambung Kristus, menyampaikan rahmat kehidupan ilahi kepada gereja. Dan ini sekaligus menjadi ciri keautentikan gereja yang sungguh-sungguh berasal dari Kristus. Karena itu, sebenarnya tidak ada manusia lain yang dapat mendirikan gereja, sebab gereja sudah didirikan oleh Kristus. Mari kita menyatakan syukur kita atas pengorbanan Kristus ini dengan tetap setia menjadi anggota gereja yang dibentuknya sendiri, yang ada dalam gereja Katolik. Sampai jumpa di video berikutnya.